Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mabhasul alfazi, pembahasan lafaz-lafaz. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya pembahasan ilmu mantik itu ada 3 pembahasan pokoknya. Pertama yaitu mabhasul alfaz, pembahasan mengenai lafaz, wa mabhasul qadaya, dan kedua pembahasan masalah proposisi atau pernyataan, wa mabhasul istidlali, dan pembahasan istidlal atau bagaimana kita membangun argumen dengan benar dan baik. Namun dari tiga pembahasan pokok ini, pembahasan yang paling penting di dalam ilmu mantik itu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah mabhasul istidlal, pembahasan istidlal atau berargumen. Nah, meskipun demikian, sebelum kita memasuki mempelajari mabhasul istidlal, kita harus terlebih dahulu mengetahui mabhasul alfaz, pembahasan mengenai lafaz. Kenapa? Karena lafaz ini nanti yang akan membangun proposisi, dan proposisi itu yang akan membangun istidlal. Jadi sebelum kita mempelajari bagaimana cara berargumen dengan benar dan sahih, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pembahasan alfaz, lafaz dengan baik dan benar terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai aksamul lafzi, pembagian lafaz. Yang qasimul lafzu ila mufradin, terbagi apa lafaz, ila mufradin, terhadap mufrad, wa murakkabin, dan murakkab. Ini nanti penjelasannya apa lafaz mufrad, apa lafaz murakkab, nanti akan dijelaskan dengan rinci oleh pengarang kitab ini. Pertama, fal mufradu, adapun lafaz mufrad, huwa, adapun al mufrad, ma adalah sesuatu, ma ini isinya adalah lafaz, laisa yang tidak ada, lahu bagi ma, juz'un apa bagian. Ya dulu yang menunjukkan apa juz'un, dalalatan maksudatan, dengan penunjukan yang dimaksudkan, yang memang disengaja diniatkan, ala juz'il makna, tidak menunjukkan atas bagian makna, al-muradi yang diinginkan apa makna, minhu dari ma dari lafaz. Nah, mufrad adalah lafaz yang tidak punya bagian yang menunjukkan pada bagian makna yang diinginkan, dengan delalah penunjukan yang memang diinginkan, dimaksudkan. Nanti lebih jelasnya definisi masalah mufrad ini nanti dirinci oleh pengarang kitab ini, yaitu wadzalika shadiqun ala arba'in suwarin, dan al-mufrad shadiqun adalah nyata atau benar, ala arba'in suwarin, atas 4 gambaran atau bentuk format. Jadi definisi mufrad ini atau lafaz mufrad ini ada 4 bentuk, ya, ada 4 bentuk. Pertama, ma laisa lahu juz'un aslan. Ma adalah sesuatu, laisa yang tidak ada, lahu bagi ma ini isinya adalah lafaz, juz'un apa bagian, sama sekali. Biayakuna, dengan ada apa ma ala harfin wahidin, ialah atas huruf wahidin yang satu. Kabail jari, seperti ba huruf jar, wa wawil qasami, dan waw qasam. Yang pertama dari lafaz mufrad ialah lafaz yang tidak punya bagian sama sekali.
Tidak punya bagian sama sekali. Artinya terdiri hanya satu huruf saja. Ini namanya laisa lahu juz'un asla. Hanya terdiri dari satu huruf. Misalnya huruf jarba, waw kosam. Itu kan hanya terdiri dari satu huruf. Nah, itu disebut dengan lafadz mufrad. Lafadz mufrad. Yang kedua, ma tarokkaba min aktsara min juz'in. Ma adalah sesuatu, ma ini isinya adalah lafadz tarokkaba yang tersusun apa ma min aktsara dari lebih min juz'in dari satu bagian. Walakin akan tetapi la yadullu tidak menunjukkan juz'uhu apa bagian ma ala maknan atas makna mutlakon secara mutlak. Kalau kofi seperti huruf qaf fi istiqlalin di dalam lafaz istiqlal, wal ya'i dan huruf ya fi siyadatin di dalam lafaz siyadah. Bagian lafaz mufrad yang kedua adalah lafaz yang tersusun lebih dari satu huruf. Lebih dari satu huruf punya bagian. Punya bagian huruf yang lain. Punya bagian huruf. Tidak hanya terdiri dari satu huruf, tapi tersusun dari beberapa huruf. Walakin la yadullu juz'uhu ala mana. Meskipun demikian, bagian-bagian huruf itu tidak menunjukkan pada makna sama sekali. Tidak menunjukkan pada makna sama sekali. Misalnya, kalau kofi seperti huruf kof istiqlalin di dalam lafaz istiqlal. Nah, ini kof. Kof ini tidak menunjukkan pada makna dari keseluruhan lafaz istiqlal. Begitu juga alif, sin, ta, kof, lam, alif dan lam ini. Ini tidak menunjukkan pada makna sama sekali pada bagian makna istiqlal ini. Ya. Misalnya juga wal ya'i dan ya fi siyadatin di dalam lafaz siyadah. Lafaz siyadah, anggaplah kita artikan siyadah ini kepemimpinan. Siyadah. Nah, iya di dalam lafaz siyadah ini tidak menunjukkan pada bagian makna dari keseluruhan makna siyadah ini. Begitu juga dengan sin, ya, alif, dal, ta, ya, tak marbutoh. Ini masing-masing dari bagian-bagian huruf ini tidak menunjukkan pada sebagian makna dari lafaz siyadah. Siyadah ini baru bisa bermakna utuh kalau semuanya hurufnya ini bergabung. Nah, cuman sin ini tidak menunjukkan pada sebagian maknanya lafaz siyadah secara keseluruhan. Begitu juga iya-nya, begitu juga alif, begitu juga dalnya, begitu juga tak marbutohnya. Cuman lafaz siyadah ini ya, lafaz siyadah ini terdiri lebih dari satu huruf, namun bagian-bagian hurufnya ini tidak menunjukkan pada sebagian makna dari lafaz siyadah. Dari lafaz siyadah. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci, lebih lanjut dengan contoh ya, pakai Word nanti insya Allah. Yang ketiga, ma lahu juz'un. Ma adalah sesuatu, lahu ialah bagi ma, juz'un adapun bagian. Ya dulu yang menunjukkan apa juz'un, la ala juz'il makna, bukan atas bagian makna. Kal mudhofi seperti mudhof, susunan mudhof, wan mudhof ilaihi dan mudhof ilaih, min abdillahi dari lafat Abdullah alaman sebagai nama. Alaman sebagai nama. Fakullun maka adapun masing-masing min huma dari mudhof dan mudhof ilaih yadullu menunjukkan apa kulun ala maknan atas makna fi nafsihi di dalam dirinya kulun. Walakin akan tetapi makna juz'i hadza makna bagian ini laisa tidak ada apa makna juz'i. Juz'an adalah bagian minal makna dari makna al-murad yang diinginkan min lafzi Abdillahi dari lafaz Abdullahi alaman sebagai alam, sebagai nama. Ini
Yang ketiga dari bagian lafaz mufrad adalah lafaz yang memiliki bagian. Nah, dan bagian itu tidak menunjukkan pada bagian makna yang diinginkan. Nah, misalnya langsung ke contoh, misalnya lafaz Abdullah. Nah, Abdullah ini. Ini kan bagiannya terdiri dari mudhof, abdun, lafaz abdun, dan mudhof ilaih, yaitu lafaz Allah. Abdullah sebagai nama orang, sebagai nama orang. Nah, lafaz Abdullah ini sebagai nama orang ini disebut mufrad juga, lafaz mufrad juga. Kenapa? Karena bagian dari lafaz ini yaitu abdun dan lafaz Allah tidak menunjukkan pada bagian makna yang diinginkan. Karena makna yang diinginkan dari lafaz Abdullah sebagai nama orang yaitu adalah sosok yang bernama Abdullah, bukan Abdullah yang bermakna hamba, bukan Allah, ya, bukan makna Allah, asal makna Allah bukan. Tapi Abdullah ini dimaksudkan sebagai nama seseorang. Sehingga makna dari lafaz abdu tidak diinginkan, juga makna dari lafaz Allah juga tidak diinginkan. Kalau dia sebagai alami, sebagai nama seseorang. Nah, sebagai nama orang, masing-masing dari makna lafaz abdun dan Allah ini tidak dimaksudkan, tidak diinginkan maknanya. Yang diinginkan dari makna lafaz Abdullah ini adalah sosok yang bernama Abdullah. Sehingga meskipun secara lafaz ini terdiri dari dua lafaz yaitu Abdun dan Abdullah, ini disebut dengan lafaz mufrad juga karena maknanya tunggal, yaitu sosok yang bernama Abdullah. Nah, sedangkan makna dari Abdul dan Allah ini tidak diinginkan. Ini berbeda lagi kalau Abdullah ini bukan nama seseorang, tapi masing-masing makna dari Abdul diinginkan maknanya. Dan Allah juga diinginkan sebagai misalnya Abdullahi hamba Allah. Hamba Allah. Yang diinginkan adalah makna dari abdun dan makna dari Allah. Maka susunan yang seperti ini, kalau yang diinginkan adalah masing-masing makna dari lafaz abdun Allah, ya, disebut dengan murakkab nanti. Cuman kalau nama Abdullah ini sebagai nama, Abdullah ini sebagai nama, maka ini disebut dengan lafaz mufrad. Disebut dengan lafaz mufrad. Nah, ini. Selanjutnya yang keempat yaitu ma lahu juz'un adalah sesuatu lahu ialah bagi ma juz'un apa bagian yadullu yang menunjukkan apa juz'un ala juz'i maknahu atas bagian maknanya ma dalalatan dengan penunjukan ghairu maksudatin yang tidak dimaksudkan nahu hayawanun natikun nahu hayawanun natikun alaman ala insan. Misalnya, lafaz hayawanun natik alaman sebagai nama ala insanin atas manusia. Fakullun maka masing-masing min hayawanin dari hayawan, lafaz hayawan, wanatikin dan lafaz natik dia dulu menunjukkan ialah menunjukkan apa kulun ala juz'in atas bagian mim maknal alami dari makna alam dari makna nama alladzi yang huwa adapun alam insanun adalah manusia walakin akan tetapi hadhihi dalalatu penunjukan ini ghairu maksudatin tidak dimaksudkan tidak diinginkan balil maksudu melainkan adapun yang dimasukkan huwa adapun al maksud ayyadullah ialah menunjukkan majmu'ul lafzaini kumpulan dua lafaz ala zatil musyakhkhasati atas individu yang musyakhkhas yang bersosok
yang bersosok. Nah, ini. Yang keempat adalah lafaz yang memiliki bagian. Nah, masing-masing bagian dari lafaz ini menunjukkan pada sebagian makna. Cuman maknanya ini tidak dimaksudkan. Tidak dimaksudkan. Ini lebih jelasnya langsung ke contoh ya. Hayawanun natik. Misalnya ada seseorang yang bernama hayawanun natik. Seseorang dinamai dengan hayawanun natik. Nah, masing-masing dari hewan ini memiliki makna. Dari natik ini memiliki makna. Memiliki makna. Nah, yaitu hewan, makhluk hidup. Hewan itu artinya makhluk hidup. Natik itu adalah berpikir. Nah, ini adalah definisi dari insan. Mal insan, siapa itu manusia? Itu asalnya ini adalah definisi dari manusia, yaitu hayawanun natik. Mal insan, siapa manusia? Al insanu huwa hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, ketika ini dijadikan nama bagi seseorang, maka ini dikatakan mufrad juga. Dikatakan lafadz mufrad juga. Nah, dikatakan lafadz mufrad. Kenapa? Karena yang diinginkan dari lafadz hayawanun natik sebagai nama seseorang adalah majmu'ul lafzaini ala dzatil musyakhasati, yaitu dua lafadz ini hayawan dan natik ini menunjukkan pada sosok seseorang yang memiliki nama hayawanun natik. Meskipun masing-masing dari hayawan, makhluk hidup, natik, berpikir itu menunjuk pada orang yang memiliki nama ini. Nah, namanya misalkan A. Seseorang A memiliki nama hayawanun natik. Nah, makna dari hewan dan natik ini meskipun menjadi nama bagi dirinya tetap dia berlaku pada dirinya karena dia manusia, dikatakan hewan dan natik. Cuman bukan itu yang dimaksudkan. Ketika dia menjadi alami atau menjadi nama bagi seorang, bukan makna masing-masing dari hewan dan natik ini yang dimaksudkan, tapi adalah kumpulan dua lafaz ini menunjukkan pada seseorang yang memiliki nama hayawanun natik. Ini mungkin agak rumit ya penjelasannya. Mungkin ini sama ya hampir sama dengan penjelasan yang nomor 3, cuman bedanya ini dengan yang nomor 3 adalah kalau yang nomor 3 setelah lafadz yang tersusun itu dijadikan nama seseorang, maka masing-masing dari lafadz itu tidak menunjukkan pada makna masing-masing. Artinya itu sudah ditiadakan makna dari masing-masing lafadz itu. Cuman kalau yang keempat, masing-masing dari lafaz itu tetap menunjukkan pada maknanya, ya, pada makna, cuman bukan makna itu yang dimasukkan. Nah, meskipun menunjukkan, cuman bukan makna itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan adalah kumpulan dua lafaz dari haywanun dan natik ini adalah menunjukkan pada sosok yang bernama haywanun natik. Ya lanjut. Wal murakkabu dan murakkab, apa yang disebut dengan murakkab? Huwa, adapun murakkab ma adalah sesuatu atau lafaz yaitu yang menunjukkan juz'uhu apa bagian ma dalalatan maksudatan dengan penunjukan yang dimaksud ala juz'il makna al maksud di atas bagian makna yang dimaksud. Mislu yanjahut tilmizu al mujtahidu. Yanjahu sukses at-tilmizu siapa murid al-mujtahidu yang bersungguh-sungguh. Nah, ini yanjahul tilmidul mujtahidu ini disebut dengan lafadz murakkab, lafadz yang tersusun. Kenapa? Karena masing-masing dari lafadz ini, bagian lafadz ini maknanya menunjukkan pada sebagian makna keseluruhan dari yanjahut tilmidul mujtahid. Nah, yanjahut tilmidul mujtahid itu
maknanya secara keseluruhan adalah seorang murid yang bersungguh-sungguh adalah akan sukses. Kasus itu maknanya. Nah, masing-masing lafaz ini menyumbang bagian makna satu, tilmid menyumbang bagian makna dari keseluruhannya dua, dan al-mujtahid juga menyumbang satu bagian dari makna keseluruhan dari lafaz yang jadi thalib. Yang kedua, contohnya yaitu thalibus istiqlalin, orang yang mencari kemerdekaan. Orang yang mencari kemerdekaan, itu keseluruhan makna dari thalibus istiqlalin. Nah, lafaz thalib ini menyumbang bagian makna dari keseluruhan makna thalib, yaitu orang yang mencari istiqlalin kemerdekaan, ya. Istiqlal, lafaz istiqlal juga menyumbang satu bagian makna dari keseluruhan lafaz thalibu istiqlal. Nah, makna keseluruhan dari thalibu istiqlalin adalah orang yang mencari kemerdekaan. Nah, masing-masing lafaz menyumbang satu bagian makna dari keseluruhan maknanya itu. Istiqlalin juga menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan thalibus istiqlalin. Sama misalkan romil hijarah, orang yang melemparkan batu. Orang yang melemparkan batu itu makna keseluruhan dari lafaz romil hijarah. Ini dianggap murakkab, lafaz murakkab. Kenapa? Karena masing-masing dari lafaz romi menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan romi hijarah. Begitu juga dengan al-hijarah, menyumbang satu bagian makna dari keseluruhan makna romi hijarah. Nah, karena masing-masing lafaz ini adalah menunjukkan pada sebagian makna dari lafaz romi hijarah, maka disebut dengan lafaz murakkab. Begitu juga dengan lafaz Abdurrahim, tapi yang bukan sebagai nama seseorang. Nah, Abdurrahim misalkan hamba yang hamba zat yang maha pengasih. Hamba zat yang maha pengasih. Nah, keseluruhan maknanya itu hamba zat yang maha pengasih. Nah, masing-masing dari lafaz Abdurrahim, Abdu menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan. Ar-Rahim juga menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan lafaz Abdurrahim. Nah, Abdurrahim ini disebut dengan lafaz murakkab. Jadi yang diperhatikan di dalam ilmu mantik ketika membahas alfaz, lafaz mufrad dan lafaz murakkab adalah maknanya. Nah, adalah maknanya, bukan lafadznya. Meskipun lafadznya tersusun, tapi maknanya tunggal, maka tetap dianggap mufrad. Misalnya Abdullah, nama seseorang sebagai nama seseorang Abdullah. Nah, meskipun lafadznya adalah tersusun dari lafadz Abdun dan Allah, cuman karena maknanya satu, yaitu sosok yang bernama Abdullah, maka lafadz Abdullah dianggap sebagai lafadz mufrad. Berbeda kalau lafadz Abdullah ini bukan sebagai nama, maka itu dianggap sebagai lafadz murakkab. Jadi yang diperhatikan dan ilmu mantik bukan lafadznya tapi maknanya. Nah, tapi maknanya. Meskipun lafadznya tersusun tapi maknanya tunggal, maka tetap dianggap sebagai lafadz mufrad. Contoh selanjutnya yaitu irtafa'asil muqati. Nah, tinggi, naik, ya apa harga karet. Harga karet naik. Ini makna keseluruhan dari lafadz ini. Harga karet naik. Nah, masing-masing dari lafadz ini menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan. Si'run juga menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan. Al-matot juga menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan. Nah, ini karena maknanya ini tersusun, yaitu dari irtafa'a, tersusun dari makna lafadz irtafa'a, tersusun dari makna lafadz si'ar,
tersusun dari makna lafat al-matot, maka ini disebut sebagai lafat murakkab. Disebut sebagai lafat murakkab. Selanjutnya contohnya kun muhibban liwatonika. Kun. Nah, hendaklah kamu muhibban mencintai liwatonika terhadap negaramu atau tanah airmu. Nah, ini disebut sebagai lafat murakkab. Nah, ini adalah perintah untuk mencintai tanah air. Makna keseluruhannya. Nah, masing-masing dari lafat ini menyumbang satu bagian makna. Muhibban menyumbang satu bagian makna. Liwatonikah menyumbang satu bagian makna. Nah, sehingga maknanya menjadi tersusun. Maknanya menjadi tersusun. Karena itu, lafat kun muhibban liwatonika disebut dengan lafat murakkab. Disebut dengan lafat murakkab. Contohnya lagi, al-adabu asasun najah. Nah, adapun adab ya adalah pangkal kesuksesan. Ini makna keseluruhan adab adalah pangkal kesuksesan. Nah, ini disebut dengan lafaz murakkab. Kenapa? Karena ini maknanya tersusun. Bagian dari lafaz ini, ya, masing-masing dari lafaz ini menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan al-adabu asasun najah. Nah, begitu juga asas menyumbang satu bagian makna, an-najah menyumbang satu bagian makna. Maka lafat al-adabu asasun najah, kalimat ini disebut dengan lafat murakkab tersusun. Karena maknanya tersusun ya, maknanya tersusun. Bagian dari lafat ini al-adab menyumbang satu bagian makna, lafat asas menyumbang satu bagian makna, an-najah menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan, sehingga al-adabu asasun najah disebut dengan lafat murakkab. Mungkin penjelasannya sampai di sini terlebih dahulu terkait pembagian lafat, yaitu ada dua, lafat mufrad dan lafat murakkab. Intinya pembagian lafat ini mufrad ya adalah apabila suatu susunan lafat atau lafat ini atau lafat ya baik tersusun atau tidak, kalau memiliki satu makna maka disebut dengan mufrad. Nah, selanjutnya murakkab yaitu lafat yang tersusun ya dan masing-masing bagian dari lafaz itu menyumbang satu bagian makna dari makna keseluruhan. Nah, itu yang disebut dengan lafaz murakkab. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.